Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya, Nagelo Fambo. Di kesempatan video saya kali ini, saya ingin sekali membahas bagaimana kita menggali ide bisnis. Di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana langkah kita dalam membuat bisnis dari awal. Di dalam langkah membuat bisnis kan ada kedua tahap, pertama ide dan kedua itu produk. Di khusus video saya kali ini, saya ingin membahas ide dan bagaimana cara kita memproses sebuah ide itu menjadi bisnis, sebuah kenyataan. Apa sih proses menggali ide bisnis itu? Jadi, proses menggali ide bisnis merupakan langkah kecil tetapi penting dalam membangun bisnis yang berhasil. Ide bisnis yang baik akan membantu kita meningkatkan keuntungan dan mempermudah dalam menjalankan bisnis. Jadi penjelasannya, yaitu proses ide bisnis adalah langkah yang diambil untuk menghasilkan, mengevaluasi, dan mengembangkan gagasan menjadi konsep bisnis yang solid sebelum memulai usaha. Proses ini juga bagi calon pengusaha sangatlah membantu untuk mengidentifikasi sebuah peluang, memahami pasar, menilai risiko, dan merancang strategi untuk meraih sukses. Proses ini juga melibatkan suatu ide, evaluasi potensi, mengembangkan konsep, validasi, implementasi, dan pengembangan lanjutan. Selanjutnya ada tujuannya. Yang dimaksudnya itu adalah agar suatu bisnis itu dikatakan berhasil adalah ide bisnis yang baik akan membantu kita untuk meningkatkan keuntungan dan mempermudah kita dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya itu rangkaian proses dalam menggali ide bisnis. Dalam proses menggali ide bisnis itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada kita perlu mengeksplor sebuah ide. Yang kedua itu adalah kita harus mengevaluasi potensi kita dari kita sendiri. Yang ketiga adalah pengembangan konsep. Yang keempat adalah validasi atau yang disebut juga untuk menentukan apakah arah kita itu sudah sesuai atau belum. Yang kelima adalah implementasi, yaitu sebuah penerapan atau pelaksanaannya. Yang keenam, pengembangan lanjutan. Jadi eksplorasi ide itu adalah sebuah ide itu kita eksplor menjadi sebuah kenyataan yang tadinya hanya sebuah narasi atau rencana, itu kita bisa menjadi sebuah rencana itu jadi kenyataan. Jadi yang kedua adalah evaluasi potensi. Apa sih yang masuk evaluasi potensi? Jadi evaluasi potensi adalah kita harus mengevaluasi semua potensi yang ada di dalam diri kita. Apabila kita mempunyai sebuah ide, kita harus mengembangkannya lebih lanjut. Yang ketiga itu pengembangan konsep. Nah, jadi dari sebuah ide, mengevaluasi potensi dalam diri kita. Jadi tahapan selanjutnya adalah mengembangkan sebuah konsep terlebih dahulu. Keempat itu validasi, itu ya, jadi apakah kita itu sudah di jalan yang benar apa belum, apa sudah tepat kalau kita meneruskan sebuah rencana untuk membangun bisnis ini, apakah sudah yakin apa belum. Kalau belum yakin ya jangan dilanjutkan. Yang kelima, implementasi atau pelaksanaannya. Nah, jadi dari mengeksplor sebuah ide, evaluasi potensi, mengembangkan konsep, validasi, nah baru implementasinya, melaksanakan dari semua tadi. Yang terakhir adalah pengembangan lanjutan. Nah, jadi kita harus mengembangkan
bisnis itu kalau kita sudah yakin betul bisnis itu akan berhasil, ya kita harus mengembangkannya lebih lanjut. Selanjutnya, manfaat dari proses menggali ide bisnis. Jadi manfaatnya ada 5. Yang pertama, untuk meningkatkan keuntungan. Yang kedua, mempermudah kita menjalankan bisnis. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi masalah. Yang keempat, ada solusi. Selanjutnya, ada beberapa pilihan ide bisnis. Jadi dalam proses menggali ide bisnis itu kita harus tahu juga apa sih pilihan untuk sebuah bisnis itu. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus mencari potensi pasarnya terlebih dahulu. Yang kedua, sesuai apa tidak dengan minat kita atau kelebihan kita. Yang ketiga, nilai proporsi unik. Yang keempat, risikonya yang bisa kita kendalikan. Yang kelima, yaitu persiapan untuk berinovasi. Terakhir, ada rencana untuk membuka bisnis kita. Jadi dalam menggali ide bisnis, kita harus mempunyai rencana untuk membuka bisnis itu. Jadi dalam rencana untuk membuka bisnis, kita harus memperhatikan beberapa aspek seperti implementasi strategi, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi. Berikut adalah aspek-aspek untuk rencana membuka bisnis secara efektif. Yang pertama, kita harus membentuk tim atau organisasi. Yang kedua, komunikasi efektif. Yang ketiga, strategi pemasaran. Yang keempat, manajemen keuangan. Yang kelima, operasionalisasi. Yang keenam, pengembangan SDM. Yang ketujuh, pengukuran kinerja. Yang ke-8, fleksibilitas dan adaptasi. Yang terakhir, nomor 9, evaluasi dan penyesuaian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila dalam menjelaskan materi ini kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.